Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perilaku kelompok dalam organisasi. Kelompok 5 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Kadek Yudianto Putra, yang selanjutnya ada Ido Ketut Panji Gautama, dan ada saya Iwayan Purnawan Seladitya, dan yang terakhir Ibu Tu Eka Adi Chandra Kennedy Timuri. Yang pertama saya akan menjelaskan teori-teori pembentukan kelompok, yaitu A. Teori propinquity atau teori kedekatan. Teori ini mengemukakan bahwa kedekatan seseorang dipengaruhi oleh adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang duduk berdekatan dengan mahasiswa lain di kelas akan lebih mudah membentuk suatu kelompok dibandingkan dengan mahasiswa lain yang duduknya berjauhan. Ada B. Teori George Hormas. Teori ini berdasarkan pada aktivitas, artinya seorang berhubungan dengan orang lain dipengaruhi oleh semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut dengan orang lain. Semakin banyak berinteraksi, semakin kuat tumbuhnya keinginan untuk membentuk kelompok di antara mereka. C. Teori keseimbangan. Teori ini dikembangkan oleh Theodore Newcomb. Teori ini menyatakan bahwa seorang tertarik kepada orang lain didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi sesuatu hal. Selanjutnya D. Teori pertukaran. Teori ini didasarkan atas interaksi dan susunan hadiah, biaya, dan hasil suatu tingkat positif yang minim, yakni hadiah lebih besar dari biaya akan memberikan suatu daya tarik yang mendorong timbulnya kebutuhan untuk membentuk kelompok. Selanjutnya E. Teori Practicalities. Contoh dari teori ini adalah karyawan suatu organisasi yang mengkelompok disebut karena alasan ekonomi, keamanan, atau alasan-alasan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Eka Adi Chandra Kennedy Timuri, NPM 2020321222088. Di sini saya mendapat bagian tentang menjelaskan tentang kelompok di dalam organisasi. Di dalam setiap organisasi, para karyawan bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan, baik tujuan perusahaan maupun tujuan pribadinya. Kemudian, hal ini membentuk kelompok-kelompok karyawan yang berbeda-beda di dalam perusahaan. Kelompok itu sendiri adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling menggabung untuk mencapai sasaran tertentu. Definisi ini mengantarkan kita pada pemahaman bahwa dalam kelompok harus terdapat interaksi dari orang-orang yang meniatkan diri untuk saling bergantung satu sama lain dan mencapai sasaran secara bersama. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ido Ketut Panji Gautama, NPM 072. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu bentuk-bentuk kelompok dalam organisasi. Yang A, ada kelompok premier, merupakan kelompok yang anggota-anggotanya sering berhadapan muka dan saling mengenal dari dekat. Karena itu, hubungan dalam kelompok premier lebih erat. Yang B, ada kelompok formal, dapat diartikan sebagai kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ke-C, ada kelompok informal, dapat dikatakan sebagai kelompok yang lebih berkembang dari upaya individu untuk mengembangkan minat dan persahabatan daripada desain yang sengaja dibentuk organisasi. Kelompok informal lebih bersifat cair dan cenderung temporer dan ad hoc. Yang ke-D, ada kelompok terbuka,
adalah suatu kelompok yang mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaharuan. Yang ke E ada kelompok referensi. Adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Yudianta Putra, NPM 073. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang dasar-dasar daya tarik dalam kelompok. Yang pertama ada kecepatan untuk berinteraksi. Pada dasarnya, organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tugas tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Dari berbagai definisi tentang organisasi, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah atau tempat proses kegiatan orang-orang yang bekerja sama, mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengerjakan usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada status organisasi. Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Yang ketiga ada konsep perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. Karena manusia berbeda-beda karakteristik, maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam berkinerja dalam suatu organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi.